Pernah nggak sih Anda terima laporan gizi anak, terus pas dibaca malah jadi bingung sendiri? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng dokumen yang kelihatannya rumit ini, laporan status gizi anak. Oke, kita langsung aja ya. Ini dia nih, pertanyaan utama yang sering bikin orang tua garuk-garuk kepala. Gimana ceritanya seorang anak bisa dibilang berat badannya kurang, tapi di saat yang sama status gizinya baik? Kan kedengarannya kontradiktif banget ya? Nah, ini dia sumber kebingungannya. Di laporan itu ada 4 indikator, dan hasilnya tuh kayak saling bertentangan. Dua yang pertama bilang statusnya kurang dan pendek. Tapi, dua yang terakhir malah bilang gizi baik. Wajar banget kalau kita sebagai orang tua jadi khawatir lihat hasil kayak gini. Tapi, tenang dulu. Ada penjelasan yang sangat logis di balik angka-angka ini. Yuk kita pecahkan teka-teki ini bareng-bareng satu persatu, biar kita semua bisa paham cerita utuh di baliknya. Oke, kita mulai dari 2 indikator yang pertama. Anggap aja ini adalah petunjuk yang menceritakan riwayat atau sejarah pertumbuhan anak kita. Ini kayak gambaran jangka panjangnya gitu. Yang pertama itu berat badan menurut umur, atau biasa disingkat BB per U. Gampangnya, ini cuma membandingkan berat anak kita sekarang dengan berat standar anak-anak seusianya. Jadi, ini indikator yang umum banget buat lihat tren berat badannya. Nah, coba kita lihat datanya langsung ya. Di contoh ini, berat si anak 9,5 kg. Padahal rentang ideal untuk usianya itu antara 10,7 sampai 15,6 kg. Ya, karena angkanya di bawah rentang ideal, makanya hasilnya jadi kurang. Cukup jelas ya? Lanjut ke indikator kedua, tinggi badan menurut umur atau TB per U. Nah, yang ini penting banget nih. Kenapa? Karena tinggi badan itu mencerminkan riwayat nutrisi jangka panjang atau bisa dibilang kronis. Kan anak itu tumbuhnya tinggi butuh waktu, bukan dalam semalam. Lagi-lagi, angkanya bicara. Dengan tinggi 84,9 cm, anak ini ada di bawah rentang idealnya, yaitu 86,8 sampai 105,6 cm. Karena itulah, di laporan statusnya menjadi pendek. Oke, jadi apa artinya 2 indikator pertama ini kalau digabung? Sederhana aja. Keduanya ini lagi cerita tentang masa lalu. Artinya, secara historis, pertumbuhan berat dan tinggi anak ini memang sedikit lebih lambat dibanding standar anak seusianya. Tapi tunggu dulu. Ini bagian yang paling penting nih. Itu semua baru setengah dari cerita lengkapnya. Masih ada bagian lain dari teka-teki ini yang bakal mengubah cara kita melihat kesimpulan awal tadi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari laporan ini. Kita akan beralih ke 2 indikator berikutnya yang ngasih kita gambaran kondisi anak sekarang, dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu proporsi tubuhnya. Nah, ini dia kuncinya. Indikator berat badan menurut tinggi badan atau BB per TB. Indikator ini sama sekali nggak peduli sama umur. Dia cuma fokus jawab satu pertanyaan. Apakah berat badan anak ini pas atau proporsional dengan tingginya saat ini? Jadi, biar gampang, bayangin aja pertanyaannya gini. Untuk anak dengan postur segini, beratnya udah pas belum ya? Jadi ini tuh soal keseimbangan tubuhnya sekarang, bukan membandingkan dia dengan anak lain yang mungkin posturnya lebih tinggi. Dan inilah jawabannya. Laporan bilang, untuk indikator ini, statusnya adalah gizi baik. Ini artinya apa? Artinya, meskipun anak ini mungkin lebih mungil untuk usianya, berat badannya itu sangat ideal untuk tinggi badannya saat ini. Tubuhnya itu proporsional. Indikator yang terakhir, indeks massa tubuh atau IMT, ini pada dasarnya cuma sebagai penguat aja, kayak konfirmasi kedua gitu. Dia juga mengukur hubungan antara berat dan tinggi, dan hasilnya memperkuat temuan yang tadi. Oke. Sekarang semua potongan teka-tekinya sudah kita kumpulkan. Yuk kita satukan semuanya biar kita bisa lihat gambaran besarnya dengan lebih jelas. Jadi begini ceritanya kalau dirangkum. Di satu sisi kita punya riwayat pertumbuhan yang nunjukin kalau anak ini posturnya lebih kecil dari rata-rata anak seusianya. Tapi di sisi lain data kondisi saat ini nunjukin kalau untuk ukurannya yang sekarang berat badannya itu sehat dan seimbang. Keduanya ini nggak bertentangan loh, mereka hanya menceritakan 2 babak yang berbeda dari satu kisah pertumbuhan yang sama. Jadi kesimpulan utamanya apa dong? Sebenarnya ini kabar baik. Laporan ini cuma mau bilang, meskipun ada riwayat pertumbuhan yang lebih lambat yang perlu kita perhatikan, kondisi nutrisi anak Anda saat ini sudah seimbang dan sehat untuk ukurannya.
Tentu saja, laporan ini kan cuma alat ya. Anggap ini sebagai titik awal yang bagus banget buat diskusi lebih lanjut. Pertanyaan penting berikutnya adalah, oke, terus langkah selanjutnya apa? Nah, gunakan pemahaman baru ini untuk ngobrol dengan dokter anak atau ahli gizi, buat cari tahu cara terbaik mendukung perjalanan tumbuh kembang anak Anda ke depannya.